Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone and welcome to my presentation on passive voice. In this presentation, I will explain what passive voice is, what is used, and provide examples to help you understand it better. Baiklah, just to the point only, langsung saja kita ke pengertian passive voice. Passive voice adalah salah satu struktur tata bahasa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diterima oleh suatu objek, bukan tindakan yang dilakukan oleh objek. Atau biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia itu kalau active voice menggunakan kata imbuhan me, tetapi kalau di dalam passive voice itu menggunakan kata di. Nanti kita akan belajar mengenai contohnya. Yang selanjutnya kita akan belajar struktur passive voice. Struktur passive voice terdiri dari subjek yang menerima tindakan, auxiliary verb atau to be, dan verb dalam bentuk ketiga atau past participle. Di sini kita akan membahas mengenai contoh kalimat aktif dan contoh passive voice. Nah, sebelum kita membahas ke dalam bahasa Inggrisnya, kita membahas bahasa Indonesianya, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat aktif. Dan kalau dalam bahasa Indonesianya lagi kalimat pasif. Nah, kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang seperti apakah itu kalimat aktif dan kalimat pasif? Nah, kalau kalimat aktif contohnya misalnya saya memanggang kue. Saya memanggang kue. Nah, itu adalah contoh kalimat aktifnya. Dan kalau kalimat pasifnya itu contohnya kue tersebut atau kue dipanggang oleh saya. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam kalimat aktif itu adalah menggunakan kata imbuhan me seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Dan kalau kalimat pasif itu menggunakan imbuhan di. Nah, kata saya di sini menjadi objek, memanggang di sini menjadi predikat, dan kue di sini menjadi objek. Tetapi kalau di dalam kalimat pasif itu kata saya itu adalah subjek, subjeknya kita rubah menjadi di belakang. Kalau dalam kalimat pasif itu kita rubah saya itu menjadi objek dan objeknya kue itu menjadi sebuah subjek. Berarti kita rubah menjadi saya kue tersebut atau kue dipanggang oleh saya. Dan kalau menggunakan kalimat bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris itu I bake a cake. I itu menjadi subjek, bake menjadi verb, cake menjadi objek. Dan ketika kalimat pasif itu berubah, the cake is baked by me. Nah, the cake-nya itu berubah menjadi objek. Terus kalau ketambahan lagi itu ada to be di situ dan verb 3. Nah, di situ ada by itu bisa kita sebut dengan by agent atau objek. Nah, menjadi the cake is baked by me, subjek, to be, verb 3, by agent. Selanjutnya kita adalah penggunaan passive voice itu digunakan untuk apa? Yang pertama, passive voice pada umumnya digunakan untuk menonjolkan objek atau menyembunyikan identitas subjek. Dan yang kedua, passive voice juga digunakan ketika subjek tidak diketahui atau tidak relevan. Baiklah, kita menuju ke cara membuat passive voice.
cara membuat passive voice. Bila kita ingin mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita perlu memindahkan objek menjadi di awal kalimat dan menambahkan auxiliary verb atau to be diikuti dengan verb 3. Jangan lupa, di dalam kalimat pasif itu harus menggunakan verb 3. Bila subjek pada kalimat aktif adalah orang ketiga atau tunggal, kita gunakan is atau was, sedangkan untuk subjek jamak kita menggunakan are atau were. Nah, perubahan subjek dan objek ini perubahannya itu ketika ketika menjadi passive voice berarti dia menjadi objek, berarti menjadi am, dan ketika ketika menjadi objeknya tetap you. They berubah menjadi them. We berubah menjadi us. He berubah menjadi him. She berubah menjadi her, dan it tetap menjadi it. Ini adalah perubahan bentuknya, perubahan ketika dia subjek dan berubah menjadi objek, berarti I menjadi am. Contoh seperti itu. Selanjutnya adalah contoh kalimat passive voice. Nah, kita melihat contoh di dalam slide itu adalah the cake is baked by me. Kue tersebut dipanggang oleh saya. Nah, kalau dalam arti bahasa Indonesia menjadi be. Kalau kalimat aktif tadi menggunakan imbuhan me. Nah, sekarang kita lihat di sini subjek plus to be-nya apa? Is, verb 3-nya baked dan by agent. Terus yang selanjutnya the letter was written by John. Nah, the letter was written by John. The letternya menjadi subjek, was-nya itu adalah to be-nya, written itu adalah verb 3-nya, by John adalah by agent-nya. Atau bisa kita artikan menjadi surat tersebut ditulis oleh John. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya, the house will be built by the construction company. The house itu menjadi objek, dan ketambahan will itu ya modal. Terus ada be itu berarti apa? Be itu to be. Nah, keluarga to be itu terdiri dari is, am, are, be, been, being. Nah, itu keluarga be atau to be. Nah, terus by the construction company. By the construction company itu menjadi objek atau by agent, objek by agent. Nah, terus kita bisa mengartikannya rumah tersebut akan dibangun oleh perusahaan konstruksi. Berubah ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya, passive voice adalah struktur tata bahasa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diterima oleh suatu objek. Untuk membentuk kalimat pasif, kita perlu memindahkan objek ke awal kalimat, menambahkan auxiliary verb to be diikuti dengan verb dalam bentuk ketiga atau verb 3 atau past participle. Menggunakan passive voice dapat membantu menonjolkan objek atau menyembunyikan identitas subjek. Baiklah, mungkin pada hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. And just this for me, and I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so are you remind children? Are you fine? Fine ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang narasi teks. Ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kali ini, bisa kita tolong untuk ketua kelas siapa ketua kelas untuk menyiapkan kita doa sebelum belajar.
Sudah? Ya. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia, ayo kita sama-sama bernyanyi lagu Indonesia. Garuda Pancasila gimana? Ya, cuma sekarang berdiri semua orang ini Garuda Pancasila. Apa lagi lagunya? Gimana? Ayo, 1, 2, Tepuk tangan dulu dan lanjutkan ke jenjang selanjutnya, kita membaca absen dulu. Yang dipanggil namanya saya present. Alvina Nurkumala present. Anggita Putri Rahmawati present. Saya present. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian pasifik. Tapi sebelum kita ke bahasa Inggrisnya, kita mengenal aktif voice atau kalimat aktif dalam bahasa Indonesia. Contohnya, saya membaca buku. Nah, di sini kita udah tahu ya, saya sebagai apa? Subjek itu apa? Orang yang melakukan atau orang yang mengerjakan itu dinamakan subjek. Terus membaca di sini jadi predikat atau kata kerja. Contohnya kata kerja apa? Berjalan, menyapu, melihat. Berhubungan dengan kata kerja itu namanya predikat. Terus ada buku. Buku di sini menjadi apa ini? Objek. Berarti objek itu apa? Contoh, saya melihat buku. Nah, bukunya itu yang dikenai pekerjaan, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Contoh, dia membaca apa? Sebuah buku. Ini
disebut dengan kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah yang mana subjeknya itu adalah dari pelaku utama. Nih, betul ya. Nah, kalau tadi balik lagi ya, active voice nih. Active voice itu apa bahasa Indonesianya? Kalimat aktif ya. Kalau kalimat aktif itu cirinya menggunakan kata me. Saya membaca buku. Itu aktif. Kalau pasif itu biasanya di. Nah, kita lihat contoh dari passive voice. Ketika passive voice itu berubah, yang tadinya membaca jadinya dibaca. Kalian sambil catat juga. Tadi kan membaca, saya membaca buku. Nah, kalau passive voice itu dibalik, saya itu tadinya predikat menjadi objek. Terus yang tadinya bukunya jadi objek jadi subjek. Jadinya buku dibaca saya. Ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Bedanya kalau active voice atau kalimat aktif itu predikatnya atau kata kerjanya itu menggunakan mem. Saya membaca buku. Ketika dirubah menjadi passive voice itu dirubah, yang subjeknya saya, tadinya saya kan, itu menjadi objek. Jadinya buku dibaca saya. Bukan saya dibaca oleh buku ya. Buku dibaca saya. Dari sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Bingung nggak? Enggak ya, bisa ya. Jadi tadi kesimpulannya kalau kalimat aktif itu menggunakan apa? Contohnya, contoh kalimat aktif. Saya membaca buku. Kalau pasifnya diubah ke pasif gimana? Buku dibaca saya. Dari sini mulai paham ya? Nah, kalau kita tadi berbicara bahasa Indonesia kalimat aktif sama kalimat pasif, kita berbicara tentang bahasa Inggrisnya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Kita lihat. Dalam bahasa Inggris, aturan yang pertama, subjek dalam active voice menjadi objek dalam passive voice dan sebaliknya. Tadi kalau saya kan bahasa Inggrisnya apa? Objeknya itu menjadi we. Kalau we ketika dia menjadi objek menjadi us. Kalau they objeknya menjadi they. You tetap you. He menjadi him. Kalau she menjadi jadi yang nggak berubah di sini cuma dua, you sama him. Jadi itu kata benda kalimat. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan ditulis. Ya. Nah, kita lihat di sini aturan yang kedua dalam passive voice itu kata kerja mengalami perubahan. Contoh, kalau dia aktifnya verb 1, misalnya membaca apa? Read, misalnya. Kalimat pasifnya menjadi to be. To be itu apa? Apa aja to be? Ada apa aja to be? Is, are. Is and are plus ketiga. Ketiga itu kalian sudah pernah belajar untuk tiga? Nah ya, biasanya yang berakhiran dd atau yang kata kerja yang tak beraturan itu
bisa berubah bentuknya. Nanti di kamus ada. Terus kalau dia aktifnya verb 2, can atau will plus verb 1, hasilnya menjadi can, will be, verb 3. Kalian mungkin bertanya-tanya kan, ini kenapa was were? Is and are itu verb 2-nya atau pasnya itu was were plus verb 3. Bingung ya? Nanti kita lihat contoh. Terus yang selanjutnya ada has have. Ketika aktifnya has have plus verb 3, pasifnya menjadi have plus verb 3. Have been plus 3. Sorry. Terus kalau misalnya aktifnya to be-nya have is are terus verb in, itu jadinya pasifnya is plus being verb 3. Tanya Mister. Bingung kan enak. Have been plus verb 3. Iya, jadinya itu. Kalau dirubah ke pasif. Nanti kita kasih contohnya, makanya masih bingung. Kita contoh soal, jangan perhatikan. Ada yang bisa merubah? Dalam bentuk pasif. Tadi kan kalau dalam bentuk pasif itu subjeknya menjadi objek, objeknya jadi subjek. Ada? Ayo. Kan ini menjadi subjek. Kalau dirubah menjadi objek apa? Tapi ini masih salah. Karena apa? Ini apa? Berapa? 1. Kalau hasil polis kan berubah ke 3. Jadi 3. Kita lihat ya. Mana subjeknya? Objeknya apple. Dirubah apple. Terus C-nya menjadi Bible. Benar kan? Tapi X ini 3. 3-nya dari X apa? Nah, lihat ke sini perubahannya. Ini ada ini top 1, top 2, 3. Dan jangan